Tapi nah soal itu tadi, siapa, Letnan Sutomo. Wah, itu ceritanya gimana tuh, Mas? Aku jadi penasaran nih. Itu sebenarnya Letnan Kakak. Oh iya, dari Kakak. Kakak. Memang untuk sekarang ada di daerah Pemalang Atas, Bantar Bolang. Itu ada di Desa Wanarata tempatnya. Makamnya? Iya, makamnya. Itu tugunya juga ada kemarin, baru tahun kemarin itu dibangun Tugu Sutomo itu di situ. Itu baru dibangun karena pemerintah baru tahu atau bagaimana? Enggak, berarti direnovasi. Oh. Nah, iya. Itu ada tetapi baru direnovasi. Tetapi mungkin orang Pemalang pun yang di bawah mungkin tidak tahu, banyak yang tahu tentang betul. Oh, di situ ada, di sini ada, mungkin seperti itu. Nah, berangkat dari itu memang saya lebih ingin ya setiap desa memang mempunyai satu buah cerita. Berawal dari saya ketika dulu saya di warnet soalnya ya. Saya pernah di warnet juga. Jadi tugas-tugas anak sekolah. Seringnya itu yang kerjakan juga nyarikan cerita ini ya, saya cerita cari di Google tentang desa ini. Wah, adanya cuma segini, adanya ini. Gitu. Itu. Terutama di desa saya sendiri, saya mau nyari tentang desa saya sendiri kok tidak ada gitu. Itu mungkin sebuah cerita. Tetapi kalau cerita saya harus kompleks karena berkaitan dengan sejarah, otomatis harus mungkin sesuai dengan beberapa fakta-fakta yang harus ditulis di situ. Iya sih ya, memang salah satu problem kita hari ini ketika ngomong tentang sejarah selalu bercampur dengan cerita rakyat. Iya. Ya kan? Ada fiksi di situ. Iya. Sehingga ya memang agak berat, agak susah. Ini beneran apa enggak gitu kan? Dan ya kalau saya sih memilih menyetiai dengan cerita rakyat sih. Karena yang dibutuhkan masyarakat ketika ngomongin tentang sejarah ataupun tentang asal usul lah, tentang asal usul sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah desa, sebenarnya spiritnya, bukan ceritanya. Betul. Ya kan? Katakanlah misalkan kayak di kampung saya Landung Sari, ada nama tokoh Mbah Landung namanya. Mbah Landung itu kalau dalam cerita rakyat, beliau seorang ulama sekaligus seorang prajurit, dan selalu muncul cerita-cerita unik di balik ketokohan itu. Nah, dari situlah kemudian saya ambil, wah sebenarnya keunikan inilah yang menjadi spirit bagi orang Landung Sari. Harusnya begitu. Sepakat ya? Sepakat kalau itu. Jadi makanya harus ada nih sebuah cerita yang memang dari situ dituangkan, yang kemudian orang lain mengetahui ya gitu. Hanya tidak orang saya kadang kan tidak tahu nih, desa sendiri pun kadang tidak tahu. Ini apa sih? Kenapa kok sampai seperti ini segala macamnya juga. Nah, tetapi saya memang menyajikannya sesuai dengan bidang saya gitu. Dengan bidang saya dengan puisi, maka saya buatkan dengan untuk puisi ya. Walaupun tidak sekompleks dengan novel, istilahnya saya hanya mengenalkan saja dulu. Nah, ketika misalnya ada sebuah puisi tentang Letnan Sutomo, maka orang akan mengetahui kok itu di Pemalang. Oh iya, itu di Pemalang memang ada gitu. Keren itu. Artinya secara tidak langsung jenengan sudah memetakan atau membuat puzzle kecil, potongan-potongan puzzle yang nanti ketika digabung-gabungkan lagi, disatukan, wah itu bisa jadi sejarah utuh itu. Betul. Keren itu. Cuma kalau Pemalang sendiri saya baru menulisnya tentang beberapa sih, nggak banyak memang. Tapi ya itu, saya memang mencari cerita yang memang kadang aneh ya, seperti yang dengan waktu itu yang tentang Lasmini itu juga. Lasmini, saya juga tertarik gitu. Tentang Ronggeng Lasmini dengan ceritanya itu ya tertarik dulu sebenarnya. Cerita seperti tertarik ini ya. Itu kan tulisannya Mas Gati sebenarnya. Iya. Mas Gati, saya bacakan aja. Dan saya tertarik membacakan itu gara-gara tulisan itu. Iya. Terus akhirnya saya bacakan, saya rekam di sini di studio, terus kemudian saya coba presentasikan ke publik bahwa ini loh ada tulisan keren berkenaan dengan
cerita tentang ya katakanlah itu sejarah rakyat. Nah hari ini kan yang belum ada kan sejarah rakyat. Iya. Kalau sejarah penguasa terlalu banyak kita. Sudah banyak, iya. Sudah. Iya kan? Ditulis banyak kan? orang. Sejarah tokoh-tokoh besar. Ya. Oke, ini bukan soal mendiskriminasi atau membuat klasifikasi, tapi boleh dibilang bahwa tokoh-tokoh sentral di masa lalu, Dr. Sutomo, siapa lagi, Dr. Wahidin Sudirohusodo, siapapun itu, Agus Salim, siapapun lah pokoknya, rata-rata kan dari kalangan ningrat. Iya, nah, betul. Iya kan? Iya. Jarang yang muncul dari rakyat biasa terus jadi tokoh utama. Iya, betul. Itu yang kayaknya itu menarik gitu. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.